Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok datar gitu deh? Ya gue harus gimana sih, Ria? Bacot banget. Lu jangan bikin percakapan. Balik lagi di teman ngobrol. Setiap orang punya kisah, setiap orang punya pengalaman. Siapa tahu pengalaman itu bisa kita jadikan sumber pelajaran buat kita masing-masing. Kali ini gue bersama samping gue siapa? Devi Pujiastuti. Kakak Devi sebagai seorang asisten apoteker. Iya. Gimana kabar Dev? Sehat? Sehat. Formalitas saja, gue gak pernah nanya kayak gitu sama dia. Iya. Percakapan macam apa ini? Percakapan macam apa ini, Fahri? Gimana Dev? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Warak habis makan. Devi ini baru mengalami penyusutan berat badan. Masya Allah. Sebelumnya berat badannya berapa Dev? Banyak pokoknya ya. Sebelumnya sekitar 70-an, sekarang 69-an. Iya gak sih? Ya itu cuma beda 70-an ke 69 cuma turun sekilo dong gua. 70-an kan kalau 78 sampai 80 kan 70 sekian gitu loh Dev. Kurang lebih katanya hampir 9 kilo. Apa yang lo terapkan sampai bisa turun 9 kilo Dev? Olahraga, jalan pagi, rutin, no skip, no alasan. Berapa lama sampai lo bisa 3 mencapai? bulan, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan lo turun berat berapa Dev? 9, semua 10. Wah, bangga gak Dev? Bangga dong. Pencapaian terbesar untuk seorang Devi Pujiastuti. Yang biasanya turun 2 kilo naik 5 kilo. Turun 3 kilo naik 6 kilo. Pencapaian terbesar. Tapi apa yang mendasari lo buat apa? Kayaknya gue harus turunin berat badan nih. Dasarnya apa sih? Dasarnya karena gue pengen sehat. Karena gue di berat badan gue kemarin 80 kilo. 80 enggak 70. Gue banyak keluhan. Sholat lutut gue sakit lah. Badan pada kaku-kaku rasanya lah. Merasa ada yang gak benar di tubuh gue. Makanya harus berubah olahraga. Alhamdulillah. Dan mendingan bener jadi lebih fit. Gak pada sakit-sakit, gak migrain lah, apalah, lutut sholat gak sakit. Tapi itu bener 3 bulan full lo melakukan semua itu. Full. Tiap pagi. Jaraknya berapa kilo deh kira-kira? Aduh, gue kalau kilo nggak ngitung ya. Pokoknya gue dari perumahan gue Mustika Grande ke Grand Resident dalam durasi 1 jam. Oh 1 jam lo puter gitu. Lo dalam 1 jam itu udah lo hitung ke tempat nasi uduk belum? Ke tempat mana nih? Nasi uduk. Enggak ya. Oh, enggak ya, oke. Ya. Tolong yang berfaedah sedikit ya, Saudara Fahri, yang agak berfaedah. Oh tapi ya konsisten berarti kuncinya ya. Konsisten. Gue berhenti skip tuh cuma kalau gerimis, karena kan gue bawa bayi ya. Kalau anak gue yang gede lagi nggak mood, itu gue skip, gue nggak bisa maksain. Tapi kalau lagi itu sih gue selalu. Wajib ya buat lo pas saat Buat itu ya. Gue ya. Pola makan lo dikurangi nggak? Cuma goreng-gorengan aja. Goreng-gorengan Gue kurangin. Kalau yang lain gue tetap makan nasi apa makan. Tapi porsi makan lo tetap sama. Mau sama kan gue nyusuin. Oke. Jadi harus tetap sama. Paling gorengan gue udah ngurangin sedikit-sedikit. Wah, gila. Biasanya nasi uduk gorengannya 5, sekarang 1 aja. 1 aja ya, Wak. Wah. Tapi lo ada target ke depannya untuk tambah kurus kah atau seperti apa nih? Tambah sehat aja. Tambah sehat aja. Lo nggak menargetkan Enggak, berat badan tertentu? enggak, tambah sehat aja. Wow. Bonus ya, langsing bonus. Manja kan? Tapi lebih enak dengan berat segini atau? Ya jelas, kemarin-kemarin gue pakai baju ini ketat, ini itu. Sekarang kan lebih manja lah ya, pakaian ya pada muat lagi ya, Wak. Iya. Kemarin ini ketat, itu ketat, semua ketat kayak lontong, Wak. Jatuhnya gue kayak lontong. Sono ketat, situ ketat. Kakak Devi. Alhamdulillah. Ini kebetulan juga dia ini satu daerah tempat tinggal sama gue. Dia asli Bekasi ya, Dep? Iya. Tapi emang lo keturunan Bekasi? Bekasi Jawa campur. Bekasi Jawa, tapi lo tinggal besar di Bekasi? Tinggal besar di Bekasi. Lu terlahir dari keluarga seperti apa sih?
Terus kalau gue bilang keluarga ningrat hoax lagi. Ya kan, nggak mungkin lah, nggak tercermin dari muka lo soalnya. Bacot. Serius. Keluarga seperti apa-apa lo? Enggak, maksud gue lo terbentuk dari karakter keluarga seperti apa? Oh, Dari- keras. apa- Keras. Bokap gue kan keras. Tapi asalnya Jawa bokap. Jawa Solo, nggak pada percaya kan? Ya enggak dong. Ya enggak dong, jelas. Tapi nyokap juga dari Jawa. Nyokap Betawi asli. Oh, nyokap Betawi asli. Iya. Lu bentuk keturunan Betawi dari nyokap. Iya. Berarti mayoritas keluarga kan kebanyakan ya. Kebanyakan misalkan kalau anak tuh lebih deket ke keluarga nyokap. Kebanyakan. Iya. Balance kalau gua mah. Oh ya balance. Tapi lu apa dapat budaya-budaya Bekasi atau budaya Betawi dari nyokap lu? Ya iya, masa dari nyokap lo? Oh iya benar. Apa dari nyokap tetangga? Stres lo. Jawabannya cukup bagus. Sorry ya. Tapi lu dibesarkan dalam keluarga yang keras menjadi karakter lu sekarang. Keras, jelas. Keras seperti apa? Lu Disabetin gue dulu sama pohon belimbing sama bapak gue. lu disabetin Kalau sama pohon gua belimbing. Taruh. Lu nakal. disabetin sama pohon belimbing. Pohon belimbing dicabut gitu. Dicabut dan bapak gue ke akar-akarnya buat nyabetin gue. Yang Manja bener. kan? Yang jelas masa ada kayak gitu. Ya lu tanya sama bapak gue nggak ada Nanti gua tanya percayanya sama lo bapak sama lo ya. gue heran. Pohon belimbing. Segitunya. Lu kan anak cewek, maksudnya nggak ada treatment khusus. Lu anak pertama, lu anak keberapa sih? Gue yang pertama. Lu anak pertama. Iya, makanya gue tangguh kan, karena gue disabetin pohon belimbing. Nggak ada treatment khusus buat anak cewek gitu kan? Atau Enggak. disamakan semua dalam keluarga? Enggak, bapak gue memang begitu, orangnya keras. 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 Sekeras itu, maksud gua sampai disabetin sama pohon belimbing. Lu Iya. senakal apa emang sampai bokap lu nyabetin lu pakai pohon belimbing? Ya, gue menjorokin anak orang ke empang dulu. Lah iya, makanya gue disabetin sama bapak gue. Emang anak yang bandel. Bapak lu malu berarti dem. Sama tetangga. Iya. Tapi lu senakal itu? Iya, gue jorokin ke empang. Lu umur berapa lu lu sadar lu jorokin anak orang ke SD empang? kali. SD gue mah dulu bandel. Tempat apa namanya? Krayon-krayon anak-anak tuh yang di sekolahan gue patah-patahin. Pernah tuh teman SD gue namanya si David. Gue colok pakai pensil ininya. Tuh tahu gak lo? Potekan pensil Faber-Castell masuk ke dalam dagingnya, potekannya. Gue tuh pelakunya. Emang guenya yang bandel. Enggak, maksud gue sampai sekarang gue nggak percaya ada anak bandel atau enggak, karena kan lu mungkin pas saat gue kecil gue misalkan melakukan suatu hal yang dicap bandel karena gue pengen bereksplorasi aja sama diri gue. Masa lu nggak ada alasan yang pengen asal tusuk aja, atau lu penasaran pensil ini bisa nusuk ke dalam daging kah atau gimana? Seinget lo dulu. Seingat gue tuh, gue pokoknya kalau ada orang gak sepaham sama gue ya udah gue berantemin aja. Oh sampai segitunya. Begitu. Manja kan? Gue khawatir ya. Kenapa bacot? Enggak, udah hijrah. Oh, San. alhamdulillah. Udah hijrah. Enggak, tapi gue masih penasaran lu kenapa bisa sampai separah itu lu gitu. Maksud se ekstrim itu lu nusukin pensil Faber-Castell sampai tusuk itu, nggak ada motivasi khusus deh. Ya si Davidnya lah ngeselin gua. Oh, cek-cekin Masa gua. orang baik gua tusuk, gila kali. Gua juga anak kecil punya pikiran waktu itu. Oke. Terus berkat itu lu dapat sabetan pohon kah atau berkat apa? Berkat gua nyeburin anak orang ke empang. Alasannya? Apa ya waktu itu, kayak dia nakal deh sama gua, nggak tahu apa dia ngata-ngatain gua keriting deh kayaknya deh. Dulu rambut gua keriting, dia ngata-ngatain gua rambut gua keriting deh kayaknya deh. Gue bayangin lo dulu pakai rambut lu keriting. Rambut gua keriting embe. Gua dikata-katain, gua cemplungin aja ke empang tuh bocah. Terus ekstrim itu dasar. lu kok bisa membentuk karakter lu yang keras dari siapa? Ya, nggak tahu ya. Emang apa pendidikan lu keras kah saat lu balita kah atau gimana? Ya enggak sih, biasa aja. Gimana ya? Kok misalkan Mungkin lu ada karena ini ya? Ya gimana? bokap gue kan kerjanya bengkel ya kan. Bengkel tuh kan orang laki-laki semua kan. Jadi waktu itu kecil tuh gue ya temenannya sama montir-montir, sama itu kali gitu kali ya. Jadi gue keras kali wak ya. Enggak, lu kok bisa gitu loh. Misalkan lu nggak bersepakat paham sama temen lo atau lawan jenis lo, lu pasti mengeluarkan kontak fisik. Lu tusuk lah, lu jorokin ke empang. Gue gencet lah di pintu tuh waktu itu. Nyesel nggak si abis itu? Indra. Ya enggak lah, namanya anak kecil. Gila lo anak kecil ditanya nyesel apa enggak. Wih, nggak ada otaknya. Tapi misalkan kalau saat lu kan misalkan lu iseng, lu jahil, lu nakal, tadi lu capek gitu.
kenakalan apa yang nggak bisa lu lupakan? Ya itulah nyeburin anak ke empang. Itu. Ngegencet temen gue si Indra di Enggak, ceritanya pintu. gimana bisa nyebur ke empang? Tiba-tiba dia lagi di empang terus lu jeburin kah? Orang tadi juga ceritain dia ngata-ngatain gue keriting. Terus ya iya kita lagi main di pinggir empang. Ya udah makanan nih. Yuk langsung gas. terus Gitu, bapak lo ngelihat itu terus lu langsung sabetin. Yang gak ngeliat lah bapak gue di iniin lah tetangga gue ngadu lah Oh, yang ngadu. anaknya itu tuh anaknya tuh diurusin tuh anaknya langsung lah diberi gua sama bapak gue. Tapi pas lo kecil, mas apa namanya ada fase nggak? Kalau di cowok-cowok ya, pas gue saat kecil tuh pasti ada nama panggilan bapak jadi nama panggilan. Oh jelas, Oh, gitu juga. Narto, Oh, gitu. Narto, gue gitu aja panggil bapak gue loh, gue gituin. Oh, lu kok gue pikir ya bayangan gue ya namanya cewek tuh apa namanya bakal beda sama cowok secara permainan, tapi lu kok bisa Sama gue mah sama gue mah main benteng, main apa gue mah sama Nah, temen gue dulu banyak kan cowok, kayaknya waktu kecil dah, gitu Wak. Jadi emang karakter lu keras dari kecil. Iya dong. Tapi misalkan kalau kita flashback nih ke masa kecil lu, apa sih satu pengalaman yang pengen banget lu perbaikin Apa ya? saat lu jauh, saat remaja mungkin atau saat usia lu sebelum nikah? Apa sih satu kesalahan yang pengen banget lu perbaikin? Satu kesalahan yang pengen gue perbaikin. Gue tuh dulu pengen masuk STTPLN jurusan teknik elektro. Tapi gue malah nyebur ke farmasi. Gue tuh tetep pengen ke elektro Alasannya sebenarnya. apa, Dep? Nggak tahu, memang gue sukanya gitu. Lu suka kesetrum? Enggak bego, gila lo. Gue nggak tahu, gue tuh emang sukanya tuh di lapangan, ketemu banyak orang yang nggak begini. Ini sebenarnya bukan jiwa gue nih begini. Bapak gue kan pengen anaknya di kesehatan biar unyu katanya kali unyu apa? Begitu Wak. Tapi sayang sama bapak. Ya sayang. Sayang. Dari tadi lu jelek-jelekin bapak lu terus. Neraka lo. Lu udah jelek-jelekin bokap lu terus. Gila lo mau jadi kerak neraka lo. Sayang lah. Gue gak jelek-jelekin. Cuman Ya gue ngomongin fakta. oke, fine. Cuman ngomongin faktanya penuh dengan ekspresi yang kayak Enggak dong, gue tetap Gimana sayang gitu? sama bapak gue biar kata bapak Oke. gue gitu juga. begitu juga gimana ya? Ya begitu. Gitu. Oke. Bapak Sunarto. Begitu. Tapi awal mula lu kenapa bisa kecemplung sini karena bokap lu ngarahin lu ke asisten apoteker Ke atau kesehatan lah pokoknya. intinya kesehatan? Entah itu profesinya apa, intinya di kesehatan. Di kesehatan. Pokoknya bapak gue biasalah tergila-gila dengan profesi kesehatan. Menurut dia itu profesi yang bergengsi. Menurut dia itu profesi yang mulia. Nanti biar kalau dia udah tua ada yang ngurusin gitu, Wak. Oh, kenapa bukan perawat? Kan adik gue dulu udah perawat. Enggak kan lu kan anak pertama. Waktu itu gue gak ada jurusan perawat di Poltekkes 2 itu. Cuman ada farmasi, gizi, kesling, atem, radiologi. Oh, lu yang di kesehatan ya? Poltekkes 2. Ya jadi gue disuruh ke farmasi. Hang jebat ya? Betul, Wak. Oke. Terkenal ya. Oke, fine. Tapi nyaman sekarang jadi AA. Ya harus dijalanin, udah dijalanin ya nyaman, dinyaman-nyamanin aja. Namanya RSN nyaman kan? Tapi- Anda nyaman kan juga di sini? Gak usah bawa nama rumah sakit juga. Nyaman lah. Tapi misalkan ada apa tadi yang gue bilang ada kesalahan atau yang pengen lu perbaiki, lu pengennya masuk Di elektro. Gitu wah. Karena lu sadar itu bukan kesalahan tapi kesalahan orang tua lu. Iya, karena bapak gue maksain gue kesini, tapi ya udah kecemplung ya mau gimana lagi, gitu. Nah gue anak berbakti kan, Berbakti ya. berbakti lah gila lo berbakti gue. Tapi kehidupan ekonomi lu bagus tuh saat itu. Maksud gue menengah ke atas atau gimana? Di mana? Di keluarga gue bagus sih alhamdulillah. Maksudnya ya dibandingin orang-orang ya gue ya lumayan. Ya orang zaman dulu kan kalau udah sampai bisa nguliahin anaknya kan di zaman gue dulu ya berarti kan itu lumayan lah ya, nggak susah-susah amat. Emang lu tahu lahiran tahun berapa deh? 88. Enggak setua itulah. Maksud gue lu jangan sosokan Ya zaman dulu. enggak, zaman dulu Wak. Lu Ya nggak setua iyalah, itulah. Wak. Tua. Dewasa deh gue. Gue pengen banget panggil tua. Terlalu. Lu aja manggil gue Mbak. Orang manggil gue Mbak. Gue manggil lu kakak nggak mbak. Terlalu. Kakak Depi.
Jijik. Sekarang lu sudah di tahap mana sih, atau lu ke depannya masih punya impian gak sih lu Dep, sebagai ibu rumah tangga sekarang? Impian sebagai berumah tangga. Enggak, maksud gua gini, lu di posisi lu sekarang pekerja dan jadi ibu rumah tangga, lu masih ada impian yang pengen lu capai gak sih? Ya masih lah, gue pengen punya usaha sendiri. Nanti kalau usahanya maju ya udah gue pengen keluar aja dari PNS. Gue mau ngurusin anak gue aja di rumah sama usaha gue udah. Oh. Biar gue bisa lebih Jadi ini fokus. profesi ini bukan target akhir lo dalam kehidupan? Sebenarnya bukan. Ini ya gue mengisi apa? Mengisi waktu luang gue aja udah. Emang sekarang dapet kerja kayak gini udah dijalanin dulu. Kenapa aja. sih lo nggak maksimal? Padahal kan ada ribuan orang yang pengen di posisi lo sekarang. Nggak maksimal. Nggak, kenapa sih lo nggak mau di sini stay lama gitu? Sedangkan ada ribuan orang yang pengen di posisi lo sekarang. Ya nggak tahu kan, ini kita belum tahu kan, tadi ngomongin impian. Misalnya impian gue ternyata Allah belum wujudin, ya berarti kan gue di sini juga sampai gue pensiun. Oh, gitu Cuman kan lo Wak? punya impian Tetap buat ini. impian ada, tapi kan Allah Tapi yang tetap tahu kalau kerja ada. di situ maksimal sesuai dengan Maksimal. apa yang lo kerjakan. Maksimal Wak. Senang kerja di sini. Seneng Wak. Seneng ya. Seneng. Ada orang yang disenengin gak sih? Orang yang disenengin Ada orang yang nggak disenengin gak sih? ya ada, Oh, ada ya? namanya kita kan manusiawi ya. Ada orang yang, tapi kan kita tidak usah berlebihan dalam mengekspresikannya. Biasa aja Wak. Tapi lu misalkan dari dulu ya, lu ada satu kejadian gak sih yang ngebuat lu kayaknya gue harus berubah deh? Ada. Apa deh? Ya kejadian anak gue kemarin gak ada itu banyak merubah Lu secara pola pikir gue, semuanya untuk gue harus lebih baik. kejadiannya apa sih? Maksud Nah, lu anak ada yang gue nggak spesifik? ada, Oh, pas anak gue meninggal itu bener-bener titik balik gue harus berubah dalam hal apapun, ibadah, ya pokoknya semuanya deh. Maksudnya kalau bisa gue jadi individu lebih baik, gue harus jadi individu yang lebih baik. Karena gue merasa kemarin itu adalah teguran buat gue. Mungkin ada dosa gue di masa lalu yang apa gue nggak tahu, ditegur lewat situ. Dan buat gue itu adalah titik balik gue. Gue harus ya udah mulai sadar gitu. tapi lu sudah merasakan perubahan lu sekarang? Udah mulai merasakan. Salah satunya ya sekarang gue gimana ya, dulu misalnya gue ada masalah sama orang tuh gue menggebu-gebu gitu ya, menggebu-gebu untuk membalas. Kalau gue dulu gitu, menggebu-gebu untuk membalas dan melihat orang itu tersiksa karena gue gitu, karena gue balas. Kalau sekarang gue lebih ya udah gitu loh, nggak usah dibalas gitu, ya udah. Sekarang gue misalnya ada clash sama temen atau sama siapa, masalah apa, sekarang lebih ya udah. Kalau dulu tuh gue harus balas, kalau dulu gue gitu, gue harus balas, gue harus lihat dia itu bisa menderita gara-gara gue. Kalau dulu gue gitu, kalau sekarang gue udah lebih ya udah santai ya. Iya, ya udah, biarin aja udah. Tapi gitu. lo kenapa dulu harus kayak gitu sih, Dep? Gimana ya, memang karakter gue kali ya, keras kayak gitu. Gimana sih, gue dari dulu kuliah, dari Lu dulu gue sekolah, gue emang kayak intinya gitu. lu nggak pernah mau kalah sama orang. Nah ya dulu gue kayak gitu. Dulu gue waktu kuliah itu ya setiap gue ada masalah sama temen ya gue harus, ya gue berantem harus. Kalau gue dulu harus kayak gitu. Tapi berantem cewek apa fisik? Ya berantem macam-macam, ya gue adu bacot, ya gue bacot-bacotan apa gitulah pokoknya. Tapi Gue harus menang. Tapi itu masa lalu ya, sekarang udah lebih baik, Enggak, sekarang gue udah lebih ya udah lebih tenang dalam lebih menyikapinya. tenang ya. Hal itu aja yang paling lu rasa akan Iya. ada perubahannya. Pokoknya intinya mentalnya ya kali ya, udah lebih lebih bisa menurunkan ego gitu kali ya, sedikit Emang dibanding dulu. saat itu sejatuh apa sih, Dep? Siapa? Saat itu lu sejatuh apa sih? Lu seterpuruk apa sih? Terpuruk banget. Kalau ditanya terpuruk banget, semuanya terpuruk. Sampai gua udah memutuskan ingin keluar dari PNS, gua ingin ya udah pokoknya gua mau mendedikasikan diri gua untuk anak gua, untuk anak-anak gua udah nggak mau mikirin dunia waktu itu ya. Pokoknya target gue ya udah gue ya waktu dulu kan gue masih mengejar dunia lah ya, yang gue nggak munafik. Oke. Tapi semenjak kejadian itu gue udah maksudnya ya udahlah sama dunia
ya udah seininya aja, nggak mau ngejar-ngejar ngoyo-ngoyo gitu. Tapi lu butuh berapa bulan sampai lu bisa strike balik? Berapa bulan ya? Gue ditanya berapa bulan, anak gue kan sakit akhir Desember ya, gue kan masuk aja Februari, bener-bener baru bisa masuk. Itu pun gue masuk ya masih gimana ya, masih kadang keingetan apa, masih kadang suka nangis kalau sholat apa-apa gitu ya. 3 bulan itu gue masih sering nangis kalau malam apa gitu. Ya kalau sekarang, kalau ditanya sekarang udah lebih ini ya, udah bisa lebih tegar. karena yang kecil udah lahir. Mungkin pikiran gue yang apa-apa tuh udah teralihkan karena udah ada adiknya yang kecil. Waktu belum lahir ya gue masih dibilang sedih ya masih. Kalau sekarang udah lebih teralihkan karena ada adiknya gitu. Sayang mah tetap, cuman bisa Sayang mah tetap. tidak terlalu sedih yang berlebihan. Iya betul. Tapi doa mah tetap ya. Tetap itu mah tiap hari. Jadi itu bener-bener jadi titik terendah lu dalam Titik terendah gue dalam hidup. Dari titik terendah itu lo mengambil kesimpulan bahwa lo harus berubah dari segala macam Iya hal. betul, gue harus berubah karena gue merasa nggak mungkin ada asap tanpa ada api ya kan. Berarti nggak mungkin Allah itu menegur gue semata-mata dia negur gue kalau gue nggak ada kesalahan. Mungkin Allah mau menggugurkan dosa-dosa gue lewat anak gue. Karena ya Mbak Iis ya, nih temen gue, dia pernah nge-WA gue gitu. Itu juga menyadarkan gue sedikit gitu. Mungkin dengan adanya anak gue sakit dalam waktu yang panjang ya, waktu itu hampir 1 bulan kan. Dalam 1 bulan kita anak sakit seminggu aja udah stres kan. Apalagi anak gue sebulan dalam bener-bener dipicu yang bolak-balik rumah sakit, yang sakitnya nggak biasa gitu kan. Itu Mbak Is bilang mungkin Allah ngasih ujian itu untuk menggugurkan dosa-dosa gue. Dan gue memang sadar dosa-dosa gue dulu di masa lalu memang banyak. Nah mungkin itulah Allah salah satu caranya untuk menggugurkan dosa-dosa gue dengan cara itu. Makanya gue ya udah ikhlas aja udah jalaninnya. Dan gue malah terima kasih sama anak gue, maksudnya anak gue bisa menjadi perantara untuk gue menggugurkan dosa-dosa gue. Dan lu juga berubah jadi yang lebih baik. Nah iya udah, gue ambil hikmahnya sekarang gitu aja. Begitu. Ya gue jadi speechless sendiri karena speechless. maksud gue nggak tahu misalkan di posisi lo seperti itu seperti apa, bagaimana. Yang jelas sih gue mau ngambil kesempatan aja, mau ngambil kesempatan lo punya cerita seperti ini, siapa tahu bisa jadi bahan pikiran di gue untuk gue jadi lebih baik aja. Gitu. Jangan sampai terjadi satu hal dulu baru gue menjadi lebih baik. Nah itu benar. Yang jelas ya itulah. Maksudnya pengalaman dari lo yang bisa lo kasih ke gue ini, walaupun sambil bercanda tadi, tapi poinnya ada yang bisa gue ambil. Jangan tunggu ditegur. Jangan tunggu ditegur dulu baru berubah. Mending berubah dulu untuk mencegahnya hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Oke. Terima kasih Kak Depi buat waktunya. Semoga kedepannya kita semakin baik di kehidupan. Amin. Dan mempersiapkan kehidupan yang selanjutnya. Amin. Oke. Dibanding terlalu serius, saya juga bakal bingung bakal nanggepinnya seperti apa, karena juga poinnya udah dapat. Berubahlah sebelum ada teguran yang melanda kita. Gitu ya? Betul. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.